Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Saputra, NPM 23010233, kelas BA, mata kuliah Pancasila, dan dosen pengampu adalah Bapak Heru Purnawan MSI. Jadi, di sini saya akan membuat tugas video individu dari mata kuliah Pancasila yang berisi tentang pelestarian adat atau budaya menggunakan highlight tradisi pada desa. Sebelumnya, apa itu pelestarian budaya? Pelestarian adat, budaya, kebiasaan desa, atau tradisi merupakan upaya untuk mempertahankan dan menjaga warisan leluhur agar tidak punah dan tetap relevan di masa depan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki suatu komunitas seperti pola hidup, cara berpakaian, upacara adat, seni, musik, dan bahasa tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan adat dan budaya desa, di antara lain: 1. Pendidikan dan sosialisasi. Mengajarkan anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya adat dan budaya melalui pendidikan formal maupun non-formal. Ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah, lembaga adat, atau melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya di desa. 2. Perayaan tradisional. Melaksanakan upacara atau festival adat secara rutin. Ini tidak hanya dapat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan. 3. Dokumentasi dan pencatatan. Mengumpulkan dokumentasi semua hal yang berkaitan dengan budaya desa, seperti cerita rakyat, lagu daerah, dan alat tradisional. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan atau video yang bisa dijaga agar tidak hilang atau terlupakan. 4. Keterlibatan komunitas mendorong seluruh lapisan masyarakat mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga perempuan untuk aktif terlibat dalam pelestarian budaya. Setiap elemen komunitas memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi. 5. Pengembangan ekonomi berbasis budaya. Menggunakan potensi budaya sebagai sumber ekonomi, misalnya melalui kerajinan tangan, kuliner khas, atau pariwisata budaya. Ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan melestarikan kebudayaan mereka. 6. Mengadaptasi dengan modernisasi. Agar tradisi tetap relevan, penting untuk mengintegrasikan unsur-unsur modern tanpa mengorbankan nilai-nilai asli. Misalnya, mengembangkan seni dan budaya dengan pendekatan baru yang dapat diterima oleh generasi muda. Pelestarian budaya desa merupakan langkah penting untuk menjaga identitas bersama dari seluruh masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut dapat terus dilestarikan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan di sini saya akan mengambil contoh pertama dalam pelestarian kebiasaan desa, yaitu gotong royong. Gotong royong sebagai tradisi sosial yang sangat penting di Indonesia, mengandung banyak nilai yang sejalan dengan 5 sila Pancasila, dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam gotong royong: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Gotong royong mengajarkan nilai kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam banyak praktik gotong royong, masyarakat sering melibatkan doa dan niat baik sebagai bagian dari upaya membantu sesama. Semangat gotong royong mencerminkan rasa syukur atas pemberian Tuhan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama amanah dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tindakan sosial yang dilakukan dengan niat tulus sebagai bagian dari amal adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gotong royong mencerminkan sikap saling menghargai dan peduli terhadap sesama.
tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Dalam tradisi ini, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial, setiap individu dianggap setara dan tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Semua yang berpartisipasi mencapai tujuan sesama hingga menciptakan masyarakat yang beradab, adil, seperti yang diajarkan dalam sila kedua Pancasila. 3. Persatuan Indonesia. Gotong royong yang berperan penting dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, masyarakat bekerja sama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Semangat kebersamaan ini yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku budaya, kita tetap satu bangsa. Gotong royong memperkuat persatuan Indonesia dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pelaksanaan gotong royong, musyawarah dan mufakat menjadi bagian penting dari prosesnya. Sebelum melaksanakan kegiatan, biasanya dilakukan musyawarah untuk merencanakan, menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Setiap anggota komunitas diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan berkontribusi, yang menggambarkan prinsip demokrasi Pancasila. Keputusan yang dapat diambil berdasarkan kebijaksanaan dengan memperhatikan kesejahteraan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong menekankan pada kesetaraan dan keadilan. Tidak ada yang merasa lebih superior, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dalam masyarakat yang melaksanakan gotong royong, setiap orang membantu tanpa melihat status sosial atau ekonomi, yang mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong membantu menciptakan rasa keadilan, di mana setiap orang dianggap sama dan saling membantu satu sama lain. Kesimpulan dari tradisi gotong royong ini adalah, gotong royong mengandung nilai-nilai yang sangat sejalan dengan Pancasila, yang mengajarkan kita untuk hidup bersama dengan mengutamakan kebersamaan, keadilan, dan rasa persatuan. Dengan melestarikan dan mengamalkan nilai gotong royong, kita turut menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam Pancasila, serta membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Dan selanjutnya adalah tradisi penyambutan bulan suci Ramadan. Penyambutan ini di Indonesia mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan Pancasila. Dasar negara Indonesia. Bulan Ramadan adalah waktu di mana umat muslim berpuasa dan meningkatkan ibadah serta kepedulian sosial. Seringkali melibatkan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang mempererat hubungan dan mengajarkan nilai-nilai luhur. Berikut adalah nilai Pancasila yang terkandung dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bulan Ramadan adalah waktu yang pas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tradisi penyambutan bulan suci ini sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan dan pengajian doa bersama serta perenungan spiritual. Semua umat Islam memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui ibadah puasa, sholat tarawih, dan lainnya. Dalam tradisi ini ada penekanan pada penguatan iman kepada Tuhan yang menjadi landasan utama dari semua kegiatan. Dan nilai yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai utama dalam tradisi penyambutan bulan Ramadan adalah kepedulian dalam sesama, terutama yang membutuhkan. Banyak kegiatan sosial yang dilakukan
dalam bulan Ramadan seperti memberikan sedekah, berbagi takjil, dan mengadakan doa bersama. Yang selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyambutan Ramadan menekankan pentingnya berbagi dan memastikan untuk sesama orang, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan berkah bulan suci Ramadan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu sesama seperti pembagian zakat, infak, dan menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi yang membutuhkan. Tradisi penyambutan Ramadan ini mengandung nilai keadilan sosial, di mana setiap orang terlepas dari latar belakang ekonomi berhak mendapatkan dan kesempatan untuk merasakan kebaikan dan keberkahan Ramadan, menuju komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah tradisi penyambutan bulan suci Ramadan mengandung nilai-nilai Pancasila yang baik, terutama dalam hal kebersamaan, kepedulian terhadap sesama, persatuan, dan keberagaman. Dengan melaksanakan tradisi ini, kita tidak hanya merayakan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, tetapi juga menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi adalah pemaparan atau penyampaian tugas yang bertemakan tentang pelestarian adat budaya dalam Pancasila. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.